Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan menyampaikan bahwa kita terutama di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa menjelang akhir zaman, saudara, ini justru kita harus berhati-hati baik sebagai jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. Kalau bernubuat itu sebaiknya betul-betul apa yang merupakan perintah dari Tuhan. Jangan sampai kita mengada-ada, jangan sampai kita menyampaikan segala sesuatu yang bukan merupakan petunjuk dan perintah dari Tuhan. Sebab kalau kita menyampaikan segala sesuatu yang bukan merupakan petunjuk dan perintah dari Tuhan, itu bisa berakibat sangat tidak baik bagi orang lain, juga bagi orang yang menyampaikan tersebut. Saudara, ada satu kisah, ini waktu saya belum begitu mendalami Alkitab, ini saya membaca tentang Herodes yang ditampar malaikat. Saudara, saya pikir dulu itu Herodes itu merupakan orang yang tidak paham Alkitab atau kitab suci. Saya pikir Herodes itu adalah orang yang buta terhadap nubuatan, terhadap firman Tuhan. Tetapi ternyata saudaraku, Herodes yang ditampar oleh malaikat yang namanya adalah Herodes Agripa Agung, saudaraku, ini merupakan cucu dari Herodes Agung yang memberikan perintah untuk membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun ketika Yesus lahir, itu Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini punya cucu yang namanya Herodes Agripa Agung ini, saudaraku. Dan inilah yang membunuh Rasul Yakobus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata baik Herodes Agung ini kakeknya ya saudaraku, ini juga orang yang paham kitab suci, paham nubuatan, bahkan teman dekatnya itu ahli kitab, kemudian juga imam-imam kepala. Demikian pula saudaraku, Herodes Agripa Agung yang ditampar oleh malaikat kemudian mati, itu juga saudaraku adalah orang yang mengerti kitab suci loh saudaraku. Jadi kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah, bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Amin, saudaraku. Herodes Agripa Agung ini, saudaraku, yang mati ditampar malaikat ini juga orang yang bahkan di dalam sejarahnya dia cukup menjunjung tinggi adat istiadat bangsa Yahudi. Artinya dia orang yang cukup paham kitab suci. Bahkan saya yakin di samping kiri kanannya itu banyak ahli kitab dan imam-imam kepala yang mendampingi dia. Saudaraku, jadi kalau suatu ketika dia ngomong seperti itu, saudaraku, di sini dikatakan ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Inilah suara Allah dan bukan suara manusia." Saudaraku, Herodes pada saat itu berkata seperti itu, "Ini suara Allah, bukan suara manusia." Saudara, kadang ada orang yang memiliki karakter seperti ini juga, saudaraku. Ini firman Tuhan, ini suara Tuhan, saudaraku, ini suara Roh Kudus. Saudaraku, di dalam satu ayat di Perjanjian Lama dinyatakan, kalau seorang nabi memperoleh mimpi, biarlah ia menceritakan mimpinya. Kalau seorang nabi memperoleh firman Tuhan, biarlah ia menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Sampaikan apa yang betul-betul saudara ketahui. Kalau saudara tidak mengerti tentang sesuatu hal, itu jangan sok tahu. Nanti nasibnya akan tragis seperti Herodes yang ditampar oleh malaikat ini, saudaraku.
Jadi saudaraku, saat ini saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang terlalu panjang, tetapi saya hanya ingin menyampaikan ini. Jadi baik imam-imam yang melayani Tuhan, jemaat-jemaat, penatua-penatua, hamba-hamba Tuhan, kalau ngomong itu saudaraku, kalau mendapat ilham Roh Kudus ya katakan itu ilham Roh Kudus. Kalau mendapatkan ini hikmat ya katakan itu hikmat. Kalau saudara mendapatkan penglihatan ya katakan itu penglihatan. Jangan seperti ini saudaraku, Herodes Agripa Agung ini saudaraku, sampai dia ngomong ini adalah suara Allah, bukan suara manusia lagi. Saudaraku, acap kali seperti itu. Kita mendengar khotbahnya pendeta yang karena dipandang, dikultuskan, saudara. Kemudian mendengar suaranya itu seperti mendengar suara Tuhan, saudaraku. Itu tidak betul, saudaraku. Jadi, saudaraku, Musa saja, saudara, ketika menciptakan mujizat, dia melakukan kesalahan sedikit, saudaraku, memukul batu gunung. Padahal Tuhan bersabda, bersabdalah batu gunung itu supaya mengeluarkan air. Tapi Musa memukul, dia keluar air. Itu Musa sudah berdosa, kemudian tidak bisa mewarisi tanah perjanjian. Saudaraku, jadi di akhir zaman, kita semakin mendekati akhir zaman ini, berhati-hatilah. Jangan sembarangan bernubuat, nanti ditampar malaikat. Saudaraku, jangan sembarang ngomong, ini loh suara Tuhan, saudaraku. Kalau saudara tidak mendengar suara Tuhan, saudara tidak mendapat pernyataan dari Tuhan, saudara jangan ngarang, nanti mendapat sesuatu yang fatal seperti Herodes Agripa Agung ini ditampar malaikat. Saudaraku, ini waktu saya membaca ini, saudaraku, betul-betul sesuatu yang luar biasa. Karena dulu ini waktu saya belum begitu memahami Alkitab ini, saudaraku, saya pikir Herodes itu raja yang tidak kenal Tuhan. Saya pikir Herodes itu tidak kenal firman Tuhan. Saya pikir Herodes itu orang yang jauh, yang buta dengan pengetahuan Alkitab. Tetapi justru Herodes ini orang yang kumpulannya itu ahli kitab dan imam-imam kepala loh, saudaraku. Kakeknya itu membangun bait suci Allah yang sangat megah. Saudaraku, yang pada tahun 70 akhirnya, saudaraku, dirobohkan oleh Jenderal Titus, saudaraku. Kalau Herodes ini mati sekitar tahun 44 Masehi, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini dari hikmah yang kita peroleh dari ayat ini, jangan sembarang berkata, ini itu suara Tuhan, ini suara Tuhan, bukan suara manusia, saudaraku. Berbahaya sekali. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, saudaraku, berbahaya sekali, bisa ditampar malaikat. Seperti nasibnya Herodes Agripa Agung ini. Oleh karena itu, saya memberikan pesan kepada saudara, terutama di akhir zaman ini, saudaraku, karena memang roh Tuhan akan dicurahkan luar biasa. Yang mendapat mimpi, ya ceritakan mimpi, begitu, saudaraku. Yang mendapat penglihatan, ceritakan itu penglihatan. Yang mendapatkan hikmat, ceritakan itu hikmat. Yang mendapatkan suara roh, ceritakan itu suara Roh Kudus. Saudaraku, jangan seperti Herodes Agripa Agung ini yang langsung ngomong, ini suara Allah, bukan suara manusia lagi. Nanti ditampar malaikat, melanggar kekudusan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengajari kita supaya kita menjadi rendah hati. Baik saya juga, saudara juga, semua yang mendengar firman ini, supaya belajar rendah hati. Saudaraku, jadi kiranya demikian, Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.